Udah masuk di kuartal ketiga nih tahun 2025 ya. Teman-teman tuh masih ada yang galau nggak sih kira-kira lagi nyari handphone yang peruntukannya tuh kapasitas baterainya yang besar? Nih, kali ini Motorola ngehadirin yang barunya tapi bukan yang seri Edge-nya, melainkan seri Moto G86 Power 5G dengan kapasitas baterainya gede, 6720 mAh. Hai semua, gue Wasa. Belakangan ini kelihatan banget lah ya kalau Motorola tuh lagi gencar banget masukin produk-produk terbarunya ke Indonesia. Salah satunya ya ini, yang emang fokusnya lebih ke baterai dan juga pastinya soal daya tahannya. Harganya itu di 4 jutaan aja, atau tepatnya pada saat gue syuting ini harganya adalah 4,3 juta rupiah. Dan mereka jualnya itu cuma ada di Shopee aja. Enak loh, ini tuh jadi kita kayak gimana ya, kayak makin banyak pilihan lah buat para konsumen yang emang nyari HP utamanya itu lebih ke urusan baterai. Boxnya ini tuh simple putih begini aja dengan tulisan tipe handphonenya. Isi kelengkapannya juga kayak Motorola yang udah pernah kita bahas sebelumnya sih. Minusnya cuma ya anti gores bawaan aja yang nggak dapet. Jadi teman-teman kalau mau beli handphone ini secara online, pastiin aja jajan anti goresnya juga biar lebih enak pas mau langsung dipakainya. Terus yang lainnya juga ada sih, kayak ini casing kita dapat yang modelan hard case juga kayak begini, kepala charger 33 watt dan juga kabel data USB A to C. Bentuk handphonenya kayak begini, boxy, kotak. Tapi nggak kotak-kotak banget, soalnya di bagian pinggirannya ini tuh masih ada lengkung-lengkungan tipis yang bikin handphonenya itu nyaman digenggam. Slot SIM cardnya hybrid, bisa teman-teman taruh 2 nano SIM card atau 1 nano SIM plus 1 micro SD. Berat handphonenya juga masih oke banget di bawah 200 gram nih, tepatnya 196 gram aja, terus tebelnya juga cuma 8,65 mm aja. Asli ini mah masih tergolong nggak bulky handphonenya dengan ukuran baterai besar di atas 6000 mAh. Ngomongin layarnya, ini sendiri tuh cakep ya. Nih, lihat aja bezelnya juga tipis, rata atas bawah kanan kiri. Ukuran layarnya 6,67 inch, 1220 x 2712 pixel. Panelnya POLED, refresh rate-nya 120 Hz dan udah support juga SDR10+. Proteksi layar sendiri pakai Corning Gorilla Glass 7i, serta kecerahannya ini tuh sampai 4500 nits. Framenya materialnya polikarbonat dan back covernya juga dilapis sama material kayak vegan leather gitu. By the way, Moto G86 Power 5G ini udah punya standar military grade 810H ya. Sama kayak Motorola yang udah kita bahas sebelumnya. Dari sisi performa, Moto G86 Power 5G ini pakai chipsetnya MediaTek Dimensity 7400 yang ditemenin sama RAM 8GB dan 256GB storage-nya. Berbasis Android 15 dan juga Moto UI, gue ngelakuin tes benchmark beberapa nih. Kayak Antutu, gue dapat skor tertingginya ini 695 ribuan. Ini gue ada ngetes sampai 3 kali soalnya. Terus PC Mark 10 juga 16 ribuan. Geekbench 6 single core-nya itu dapat 1084 dan multicore-nya 3055. 3D Mark gue juga ada ngelakuin tes pastinya. Wildlife kita dapat 3600-an poin, Wildlife Extreme dapat 1000-an. Steel Nomad dapat 400-an dan Slingshot ini 7.000-an. Stress test juga tentunya gue lakuin mulai dari Wildlife Extreme dan Steel Nomad Lite. Hasilnya tingkat stabilitasnya sama-sama di 99,9%. Hampir sempurna, kurang 0,1 doang persennya. Oke, kita balik ke main game in real life gini ya. Gue tuh main cobain MLBB, kenanya aman-aman aja sih. Ditambah baterainya gede juga ya kenanya tenang gitu buat kita mainin lama. Tapi buat main game berat kayak Wuthering Waves ini kelihatan kewalahan sih. Soalnya gue udah ngeset juga 60 fps tapi tetap kayak susah gitu loh nyampe 60 fps-nya. Bisa dilihat sendiri di FPS meteringnya ini. Terus gue juga nyobain di Asphalt Legend. Ini grafik frame rate-nya udah gue paksain 60 fps tapi muncul peringatan seperti ini. Cuma emang sayangnya di handphone ini tidak ada fitur bypass charging.
Tapi walaupun begitu, speakernya juga kita udah dimanjain. Soalnya kita tuh dapatnya stereo kok. Dan juga ada support Dolby Atmos. Dan juga lubang speaker yang bagian bawahnya ini nggak kehalang sama jari tangan kanan kita. Kalaupun kita maininnya posisi landscape, main game, ataupun lagi nonton di handphone ini. Nah, buat baterai sendiri, ini gue ngetes screen time-nya pasti dan kenanya tuh ajib sih emang. Kapasitasnya kan 6720 nih. Nggak bohong ternyata. Nih, bisa dilihat, bisa nyampe 15 jam lebih. Terus pengecasannya juga ini dari 1% sampai full. Gue udah ngetes waktunya tuh 1 jam 25 menit. Ini termasuk cepet ya, mengingat kapasitas baterainya besar. Dan kita juga dapat ngecasnya itu skillnya 33 watt bawaan. Nah, buat urusan AI, Moto G86 Power 5G ini ngasih beberapa AI fitur bawaan dari Google kayak Gemini dan juga Circle to Search. Terus ada juga Smart Connect buat nyambung-nyambungin ke perangkat lain kayak mirroring screen gitu. Lanjut perihal always on display. Nah, ini suka ditanyain. Handphone ini adanya cuma semacam kayak screen saver gitu. Kita ngetap layar sekali buat muncul-munculin jam dan juga cek-cek notifikasi. Tidak bisa standby, nyala terus. Kemudian ada juga rating IP68 dan juga IP69. Buat dukungan softwarenya, Motorola ini ngejamin 1 tahun update Android dan 3 tahun security patch. Oke? Sekarang kita lanjut ke bagian kameranya. Ini termasuk hal yang bisa dibanggain juga sama Moto G86 Power 5G ini. Lensa utamanya kita dikasihnya 50 megapiksel, sensornya pakai Sony Lithia dan ada OIS-nya. Ditemenin sama lensa ultra wide 8 megapiksel yang bisa jadi lensa makro juga. Dan terakhir ada satu lensa lagi, ternyata ini adalah sensor flicker. Dan teman-teman tenang aja, di Moto AI ini tuh foto enhancement juga ada. Jadi bakal ngebantu nge-enhance gambar yang kita ambil jadinya lebih bagus dan juga kenanya lebih praktis. Nah, berikut UI kameranya dari si Moto G86 Power 5G ini. Buat kemampuan ngerekam videonya, lensa belakangnya bisa sampai 4K 30 fps. Kalau teman-teman mau 60 fps, mentok di 1080p aja. Sedangkan lensa depannya cuma mentok di 4K 30 fps. Nggak bisa 60 fps di resolusi manapun. (1080p) 60 fps. Di bawah jalan biasa, satu tangan. Dan ini 1x ya, bisa di zoom 2x. Terus kalau dimentokin bisa sampai 6x. Balik lagi ke 1. Nggak bisa pindah ke lensa depan sih guys. Dan ini harusnya bisa pindah ke ultrawide, cuma mungkin karena 60 fps ya. Habis ini kita coba 30 fps ya deh. Gitu. Oke, lanjut. Oke, ini yang 30 fps tapi gua nyobain di resolusi paling tingginya 4K dan iya ternyata bener aja. Kita bisa pindah ke lensa ultrawide-nya. Tuh. Tanpa harus nge-stop dulu. Cuma ini kalau dari viewfindernya dia agak ada jeda sedikit ya. Jadi tidak boleh duduk di sini. Bisa ada peringatan, berarti banyak yang sering duduk di sini guys. Warna hijaunya bagus nih. Lihat di viewfindernya, suka gue. Dia agak naik saturasinya sih, tapi ya bagus. Suka aja ngeliat. Balik ke lensa 1 lagi. Warnanya konsisten antara lensa ultrawide sama lensa satunya. Nice. Gitu. Oke, kita sekarang lanjut ke selfie-nya. Oke, selamat pagi. Ya, ini 1080p 30 fps lensa depan pastinya. Di bawah jalan kaki biasa. Ini mentoknya sebenarnya bisa di 4K, cuma udahlah 1080p aja. Ini kelihatan. Wow, putih banget.
awannya. Tapi emang lagi nggak ada awan sih, langit semua. Ada ya? Ada nggak sih? Ada sih, cuma tipis-tipis banget. Ya dah. Tadi kamera belakang udah, ini juga kamera depan udah. Bagus atau tidak, silakan teman-teman nilai sendiri. Oke, kita lanjut. Oke, buat hasil foto sama videonya menurut gue sih udah termasuk oke lah ini. Mengingat handphone ini juga kan sebenarnya lebih concern ke arah baterai dan daya tahan. Adanya OIS juga ngebantu bikin handphone lebih stabil saat mau foto-foto di malam hari ataupun dalam penggunaan videonya. Tapi ya ini juga berkat tuningan sensor Sony Lithia-nya juga sih ya, yang cakep dimasak sama si Motorola-nya ini. Kesimpulan dari gua, Moto G86 Power 5G ini cocok buat temen-temen yang cari handphone dengan baterainya tuh yang super gede. Layarnya POLED, tajam sama terang, plus performa harian ya kenanya ini stabil. Kamera utamanya juga udah pakai sensor Sony Lithia 50 megapiksel yang ada OIS-nya. Jadi hasil foto dan videonya udah oke banget. Emang sih belum ada fitur kayak bypass charging dan performanya juga bisa dibilang ya nggak maksimal banget lah buat game berat. Tapi ya siapa sih yang tiap hari main game berat, kan nggak semua orang juga. Intinya buat harga 4,3 jutaan, gua rasa ini handphone udah bisa dibilang ya pilihan yang paling smart lah buat teman-teman yang utamain daya tahan baterai dan juga pengalaman menggunakan smartphone yang nyaman sehari-hari. Oh ya, satu lagi, Moto G86 Power 5G ini teman-teman tuh udah bisa bayarin atau teman-teman udah bisa beli dari tanggal 14 Agustus 2025 ini, dan launchingnya sekali lagi cuma di Shopee aja. Link produknya gue taruh di bawah, jadi silakan mampir biar nggak usah cari-cari lagi. Dan sekian video pengalaman gue menggunakan Motorola Moto G86 Power 5G ini. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, monggo drop komentar aja di bawah biar kita bisa diskusi bareng. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.